Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wallahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullah. Mad dalilu ala jawazi ziyarati qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lirrijali wan nisa. Sebutkan dalil kebolehan ziarah kubur makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki dan perempuan. Semoga Allah berikan kepada kita rizki ziarah untuk makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Kenapa kita bahas ini? Ya karena seperti biasa karena golongan Wahabi itu kaum kekeh, kaum kaku. Mereka mengharamkan bagi seseorang melakukan safar perjalanan dengan tujuan ziarah kubur Rasulullah dan menilai bahwa perjalanan tersebut adalah katanya perjalanan maksiat. Wal'iyadzubillah. Makanya kita sebutkan dalil-dalil tentang kebolehan ziarah makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini boleh bagi laki-laki dan perempuan. Al-jawab. Tusannu disunnahkan ziyaratu qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil ijma'. Boleh sunnah melakukan ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makam Rasulullah bil ijma' berdasarkan ijma'. Naqala dzalika al-Qadhi Iyad, sebagaimana dinukil ijma' oleh al-Qadhi Iyad di dalam kitab beliau Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Beliau mengatakan wa ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam sunnatun bainal muslimina mujma'un 'alaiha. Jadi ziarah kubur makam atau ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah disepakati oleh umat Islam semuanya. Wa fadilatun muraghabun fiha, dan keutamaan fadilahnya itu adalah sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang besar. Itu ijma' dinukil oleh al-Imam Al-Qadhi Iyad. Kemudian Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Idah, matan Al-Idah, beliau mengatakan idzan sarafal hujjaju wal mu'tamiruna min Makkah falyatawajjahu ila madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ziyarati turbatihi fa innaha min ahammil qurabat. Jadi kalau seandainya seseorang selesai melakukan ibadah ritual praktek haji atau praktek umroh, hendaknya dia menuju ke Madinah dengan tujuan menziarahi kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu adalah di antara hal yang dapat mendekatkan diri terhadap Allah. Jadi di antara ahammul qurabat adalah ziarah makam Rasulullah. Mana yang kalian ikutin, Wahabi atau Imam Nawawi? Jelas kita ikutin Imam An-Nawawi. Banyak nas-nas dari para ulama tentang anjuran kesunnahan ziarah
makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapanpun itu, hari apapun itu. Qala ta'ala walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kalau seandainya dari umatmu ada dari mereka yang menzalimi dirinya dengan melakukan banyak maksiat, dengan melakukan banyak kesalahan, perbuatan khilaf, kemudian apa? Mereka mendatangimu, lalu mereka beristighfar kepada Allah dan Rasul memberikan atau memintakan ampun bagi mereka, maka sesungguhnya mereka telah mendapati Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi jangan sesekali terkecoh dengan Wahabi, dengan pengingkaran Wahabi, dengan pengingkaran Ibnu Taimiyah tentang kesunahan ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Taimiyah adalah seorang hamba yang Allah sesatkan. Bukan saya yang ngomong, para ulama. Para ulama mengatakan, Al-Imam Taqiyuddin Al-Husni mengatakan abdun adallahullah, hamba yang disesatkan oleh Allah. Ibnu Taimiyah. Banyak dari mereka yang membantah tentang penyimpangan, tentang kesesatannya Ibnu Taimiyah. Termasuk tempat permusuhan dia dengan Rasulullah. Jadi banyak perdebatan atau penyelewengan Ibnu Taimiyah yang sangat mengherankan. Ajib. Jadi ayat ini menjelaskan tentang bahwa semestinya bagi setiap muslim itu meyakini bahwa dirinya ketika menziarahi Rasulullah bahwa itu adalah merupakan ketaatan, bahwa itu adalah merupakan kebaikan. Karena banyak hadis-hadis yang menjelaskan ayat itu, akan hal itu. Banyak dari tadi ayat yang telah disebutkan juga menerangkan akan hal itu. Jadi walau annahum idh zalamu anfusahum, jika orang-orang di kita menzalimi diri kita masing-masing dengan melakukan kesalahan, kemaksiatan, khilaf, datang meminta ampun kepada Allah, kemudian Rasulullah memintakan ampun juga akan orang tersebut. Jadi mengagungkan Rasulullah itu tidak terputus dengan meninggalnya beliau, enggak. Kalau ada orang ngeyel, iya memang istighfar Rasulullah bermanfaat bagi kaumnya, bagi umatnya, ketika beliau masih hidup. Wastaghfara lahumur rasul, Rasulullah memintakan ampun bagi mereka terhadap Allah. Itu iya terjadi kapan? Ketika hidup. Orang ngeyel begitu. Bukan setelah meninggal, bukan dengan cara menziarahinya. Orang yang biasa begitu. Kita katakan, sesungguhnya di dalam ayat tadi itu menunjukkan bahwa Allah Tawwab, Maha memberikan ampunan, Maha menerima taubat, Rahim, penuh dengan kasih sayang. Kapan? Dengan 3 hal. Yang pertama mendatangi Rasulullah. Yang kedua adalah Rasulullah memintakan ampun akan orang tersebut. Dan hal itu telah terjadi, bahwa Rasulullah memintakan ampun bagi seluruh umatnya yang mukmin. Jadi Rasulullah memintakan bagi seluruh umatnya yang
mukmin, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, sebagaimana ayat dijelaskan dalam ayat. Nah, ketika terkumpul tiga hal ini apa? Datang terhadap Rasulullah. Datang mendatangi Rasulullah. Kemudian apa? Meminta ampun terhadap Allah, dan apa? Rasul juga memintakan ampun bagi orang tersebut. Maka dengan demikian apa? Wajib bagi orang tersebut taubat terhadap Allah dan rahmatnya. Al-hadis, man zara qabri wajabat lahu syafaati, orang yang menziarahi kuburanku, kata Rasulullah, maka wajib bagi orang tersebut syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menziarahiku, kata Rasulullah, wajib bagi orang tersebut syafaatku. Amma hadisul Bukhari fi sahihi, adapun maksud dari hadis Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid, janganlah kalian memaksakan, berpayah-payah untuk melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Al-hadis, fama'nahu, maka maknanya adalah man arada safar, orang yang hendak melakukan safar, perjalanan, li ajli sholati, dengan tujuan sholat, fi masjidin, di suatu masjid, yang bagi an yusafira li hadhil masajidis salas, maka hendaknya dia melakukan perjalanan untuk melakukan sholat di tiga masjid ini. Lianna sholata fiha tatadha'af, oleh karena sholat di tiga masjid ini adalah pahalanya dilipat gandakan. Jadi orang gak perlu capek-capek, gak perlu memaksakan diri untuk melakukan perjalanan dengan tujuan melakukan sholat, ya kecuali ketiga masjid ini. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid An-Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena sholat di tiga masjid ini pahalanya dilipat gandakan. Jadi orang gak perlu dari sini berangkat jam 2 malam pengen sholat di Kubah Emas misalnya. Pengen sholat di Kubah Emas di Depok. Gak perlu orang melakukan perjalanan demikian. Tujuannya sholat. Karena kenapa? Sholat di Masjid Istiqlal sama dengan sholat di Masjid Kubah Emas, pahalanya sama. Pahalanya sama. Paham itu maksud? Jadi hadis ini gak ada kaitannya dengan ziarah kubur makamnya Rasulullah. Ini hadis berbicara tentang masjid, tapi biasa diseret oleh Wahabi, diletakkan bukan pada tempatnya. Jadi katanya orang gak boleh melakukan perjalanan untuk melakukan ziarah kubur makam Rasulullah. Itu adalah perjalanan maksiat, kata mereka. Auzubillah. Gak ada kaitannya. Ini berbicara tentang masjid. Ini berbicara tentang sholat. Jadi orang gak perlu melakukan payah-payah perjalanan sholat di Masjid Istiqlal. Kalau tujuannya sambil jalan-jalan, biasa orang kampung pengen sekalian lihat Monas, ya boleh aja, silakan. Tapi jangan diyakini bahwa sholat di Istiqlal pahalanya lebih gede daripada sholat di Al-Istiqmal ini. Enggak, sama. Kecuali tadi di tiga masjid itu, Masjidil Haram, Masjidin An-Nabawi, sama Masjid Al-Aqsa. Nah itu pahalanya dilipatkan. Jadi nggak ada para ulama dari kalangan Ahlus Sunnah memahami apa yang dipahami oleh Ibnu Taimiyah di dalam pendapatnya, masuk Wahabi, adalah di dalam mengharamkan perjalanan menziarahi kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi makna la tusyaddur rihal itu bukan artinya seperti apa yang dipahami Ibnu Taimiyah. Jadi sunnah hukumnya ziarah kubur Rasulullah baik itu dengan safar, artinya safar itu melakukan perjalanan jauh, ataupun tanpa safar bagi penduduk Madinah itu sendiri. Sama halnya bertujuan dari rumahnya itu untuk melakukan perjalanan ke Madinah ataupun melewati tanpa ada maksud dari tempatnya untuk menziarahi. Lagi jalan-jalan di Madinah, pengen ke Madinah, tadinya mau beli baju, misalkan belanja. Wah, ya dah sekalian ziarah aja. Jadi pahala. Ada maksud untuk ziarah ataupun tidak. Jadi makna la tusaddur rihal illa ila salasati masajid, maknanya yang dipahami oleh ulama kalangan ahlus sunnah wal jamaah bahwa tidak ada fadilah lebih, bahwa tidak ada tambahan pahala, keutamaan tertentu di dalam melakukan safar terhadap suatu masjid untuk melakukan sholat kecuali di 3 masjid tadi. Karena sholat di 3 masjid ini adalah dilipat gandakan sampai 100.000 di Masjid Al-Haram. Kemudian dilipat gandakan sampai 1.000 di Masjid An-Nabawi. Kemudian dilipat gandakan sampai 500 ketika sholat di Masjid Al-Aqsa. Jadi hadis tadi la tusaddur rihal kembali maknanya adalah safar untuk melakukan sholat. Hal ini sebagaimana dapat kita pahami dari riwayat hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi lil matiyyi an tu'mala ila masjidin tubtagha fihi shalat ghairul masjidil haram wal masjidil aqsa wa masjidi hadza. Jadi hadis ini menjelaskan hadis yang tadi, la tusaddur rihal. Jadi enggak semestinya bagi seseorang untuk pergi ke masjid dengan tujuan melakukan sholat kecuali ke Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa sama Masjid An-Nabawi. Jadi ini hadis ini menjelaskan tadi hadis la tusaddur rihal. Jadi betapa jelek itu pendapat Ibnu Taimiyah tentang permasalahan ini. Wal'iyadzubillah. Kemudian hadis-hadis lain juga menjelaskan tentang bahwa kelak Nabi Isa itu akan turun ke dunia. Apa yang beliau lakukan? Pertama kali apa? Datang ke masjid, melakukan haji, kemudian apa? Atau melakukan umroh. Kemudian apa? Akan mendatangi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam. Kemudian Rasulullah menjawab salam dari Nabi Isa alaihi salam. Itu. La yahbitanna Isa ibn Maryam hakaman adlan. Jadi Nabi Isa kelak akan turun dan menjadi pemimpin di muka bumi ini, pemimpin yang adil, wa imaman muqsiton. Wala yaslukanna fajjan hajan. Kemudian beliau mendatangi untuk melakukan haji au mu'tamiran atau melakukan umrah. Wala ya'tiyanna qabri, dan akan benar-benar mendatangi kuburanku. Kemudian hatta yusallima alayya wala aruddanna alaihi. Kemudian mengucapkan salam kepada diriku dan saya akan membalas salam dari Nabi Isa tersebut. Ini jelas. Lihat bahwa Nabi Isa kelak turun ke bumi ini adalah dengan mengamalkan syariatnya Rasulullah. Berarti boleh ziarah kubur. Nah, buktinya kelak Nabi Isa akan menziarahinya juga. Nah itu, jadi hati-hati jangan jadi Wahabi. Jangan sampai jadi Wahabi.
Wallahu a'lamu bishawab.